Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang itu bajingan yang tolol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumpa lagi di channel Bingkai Narasi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dan tentunya juga di subscribe agar kawan-kawan semua bisa menikmati info terbaru dari channel Bingkai Narasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah pemberitaan di dunia perpolitikan kita saat ini, tentu tentang dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh kritikus ya, Bung Rocky Gerung. Nah, dalam pidatonya ketika dia menghadiri undangan dari salah satu serikat buruh nasional di Bekasi, beliau berpidato dan juga menggunakan kata-kata ataupun diksi yang sampai saat ini juga menjadi perdebatan. Bahkan gelombang dari pendukung Presiden Jokowi sudah melakukan pelaporan di Barreskrim Polri. Namun laporan tersebut ditolak. Akhirnya relawan lain menggunakan alternatif ataupun menggunakan jalan lain melaporkan dugaan tersebut ke Polda Metro Jaya, dan Polda Metro Jaya sudah menerima dan akan menindaklanjutinya. Terlepas dari perdebatan itu, saya akan mengulas sebuah cuitan yang dari salah satu yang dikatakan Bajir RP. Siapa itu Bajir RP? Ini ungkapan dari kubu sebelah ya, yaitu Denny Siregar. Nah, DS ini dalam cuitannya mengungkap bahwa selama ini kan Presiden Jokowi itu nempel dan lekat dengan Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden 2024 dari Partai Gerindra. Bahkan beberapa media, bahkan pengamat juga mengatakan Presiden Jokowi mengendorse Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Nah, namun ketika peristiwa ini terjadi, yaitu peristiwa tentang dugaan penghinaan ini yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini, ternyata Prabowo Subianto justru bungkam ya. Ini makanya Denny Siregar ini mempertanyakan gitu, kemana gitu kan. Selama ini dia sudah nempel lekat dengan Pak Jokowi, bahkan secara tidak langsung sudah mengambil manfaat ataupun juga yang disebut dengan istilah politik yaitu kotel efek itu, ya sudah mengambil bahkan beberapa pemilih dari Jokowi yang dari beberapa disurvei itu pindah bermigrasi ke Prabowo. Nah, Denny Siregar ini mempertanyakan kemana gitu sosok yang selama ini dianggap adalah penerus Pak Jokowi tapi justru diam. Tapi kalau dari beberapa pengurus khususnya di DPP Partai Gerindra itu sudah menyatakan sikap bahwa ungkapan Rocky Gerung ini sudah melewati batas ataupun juga menyayangkan gitu ya diksi yang digunakan oleh akademisi ya. Karena Bung Rocky ini adalah akademisi gitu. Nah, kita tidak tahu seperti apa endingnya nanti gitu kan. Tapi yang pasti tapi yang pasti masyarakat khususnya kelompok yang pecinta dengan Pak Jokowi ataupun juga yang relawan dari Presiden Jokowi itu terus akan berupaya memberikan ataupun mengawal peristiwa hukum disebut. Apakah ini memang masuk patut ditindaklanjuti atau tidak. Tapi berkaca dari beberapa peristiwa, memang ungkapan-ungkapan yang seperti itu juga sudah karena memang ini masuk dalam aduan masyarakat. Jadi katanya
Yang pasti semoga kita, republik kita, bangsa kita tetap kondusif, tetap berpikir secara jernih, tidak secara subjektif maupun kubu-kubuan ya, tapi menilai suatu peristiwa sesuai dengan fakta dan juga data ya, fakta dan data. Ya, kita harap Pilpres mendatang akan berjalan dengan lancar, dengan kondusif, dan tentu teman-teman, kawan-kawan semua bisa mempunyai pilihan yang berbeda mungkin ya antara kawan-kawan yang lain, tapi tetap menggunakan etika dan juga narasi-narasi yang ya narasi-narasi yang tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, terima kasih buat teman-teman dan kawan-kawan yang sudah subscribe dan menyaksikan video ini sampai selesai. Kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.